Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur boleh kembali melanjutkan studi dari Kitab Wahyu. Nah, malam ini kita akan mengcover 3 pasal karena ada salah satu pendek sekali ya. Kita akan bersama-sama mulai dengan doa. Mari kita mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan. Dimanapun kami berada, dalam cuaca dan kondisi apapun, kami dimampukan untuk boleh datang, untuk boleh belajar firman-Mu malam hari ini. Kami sungguh berdoa Tuhan berkati kami dengan konsentrasi, dengan kesehatan, dan biarlah Tuhan pimpin supaya kami boleh bukan sekedar membahas, menyelesaikan, tetapi kami boleh sungguh diperlengkapi, kami mengerti kehendak, rencana Tuhan, dan kami semakin peka di zaman di mana kami hidup dan bagaimana kami harus hidup menyenangkan Tuhan sebagai saksi-saksi-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemaparan dan juga tanya jawab ke dalam tangan Tuhan. Kiranya setiap sesi di dalam acara malam hari ini, Tuhan boleh berkati dan Tuhan boleh memperlengkapi kami untuk boleh hidup sesuai kehendak-Mu. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita akan bersama-sama melihat Wahyu 14 ayat sampai 16 ya. Wahyu 14 sampai 16. Jadi ini temanya adalah 7 cawan. Itu sebabnya kalau bisa kita dapat gambarannya semua ya. Nah, kita akan mulai dengan membaca terlebih dulu ayat pertama ya. Ayat pertama Wahyu 14 ayat yang pertama ya. Kita lihat dikatakan, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah, dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Suaraku dengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi. Saudara, Wahyu 14 menyatakan kontras ya antara pengikut Kristus yang diwakili oleh 144.000 dengan pengikut antikristus ya yang kita sudah bahas di 2 minggu yang lalu ya, pengikut daripada binatang dan binatang darat dan binatang laut ya. Jadi kalau kita lihat di dalam Wahyu 13 kita mundur, kedua binatang itu terakhir ya tampak berkuasa dan menang, yaitu binatang laut antikristus, binatang darat nabi palsu. Tampak menangnya kenapa? Karena seluruh dunia tren ya ikut mereka ya, mereka itu lagi trending saudara sekalian ya, mereka itu di banyak followers, mereka itu influence-nya besar sekali ya, dan yang terjadi saat itu malah orang percaya dibunuh ya. Jadi rasa-rasanya dari perspektif manusia ini, gereja ini ditekan, gereja itu terdesak begitu ya, gereja itu nggak leluasa menjalankan pelayanan, sedangkan mereka menjalankan agenda antikristus, agenda iblis tanpa halangan ya. Sehingga tentu saja orang percaya bisa bertanya, Tuhan berapa lama lagi begitu ya? Kapan Tuhan akan bertindak? Kalau begini terus, apa kami nggak habis? Saudara, meskipun secara teologi kita tahu Tuhan tidak pernah gagal ya, tetapi secara pengalaman, secara emosi kita itu bisa ya, bisa kita kadang-kadang mempertanyakan. Katanya Tuhan berdaulat ya, katanya alam maut tidak akan mengalahkan gereja. Kok gereja tambah kecil? Ya, kok banyak orang malah nggak tertarik kepada Kristen di negara-negara maju, termasuk ya di Korea, Jepang, di Asia, nggak cuma Eropa ya. Banyak orang meninggalkan Tuhan begitu kan, dibesarkan di keluarga Kristen. Saudara, bisa saja ya kita baca berita begitu, kita lihat begitu terjadi di sekitar kita. Kita mungkin bertanya juga, Tuhan, apa iya sih? Apa iya memang ada future buat gereja dalam keadaan begini ya? Manusia merasa nggak perlu Tuhan kok. Nah, ini pertanyaan, saudara sekalian, sudah juga ditanyakan ya, diantisipasi di dalam kitab Wahyu. Bahwa kita orang percaya pun yang adalah milik Tuhan bisa mengalami goncangan emosi. Ya, dan sedikit banyak kita juga bertanya, kapan Tuhan? Nah, jawabannya ada di Wahyu 14 ini. Nah, ini perspektif sorga, ya. Karena Yohanes berkata, aku melihat. Nah, ini kita perlu visi, kita perlu perspektif
dari sorga, bukan lihat yang di bumi. Kalau lihat di bumi, kita down. Ya, kita down, saudara sekalian ya. Grafiknya itu menurun, statistiknya menurun, lah begini, begini, begini. Meskipun nggak 100% benar juga statistik itu. Tapi kita cepat down. Begitu aja saya katakan. Kita cepat sekali dengan berita negatif soal Kristen. Ya, cepat sekali kita bereaksi. Begitu kan, kita down ya. Padahal, kalau lihat dari perspektif Tuhan Yesus, nah ini berbeda ya. Dikatakan Yohanes melihat anak domba berdiri di Bukit Sion. Ya, artinya apa? Yesus nggak kenapa-napa. Rencananya tetap saja dia raja bertakhta anak domba di Bukit Sion. Artinya apa? Nothing changes begitu ya. Nah, ini kan berbeda sekali dengan naga yang kewalahan menghadapi Yesus, menghadapi malaikat Mikael dan sekutunya, menantikan binatang laut begitu ya. Dia butuh antikristus. Anak domba nggak butuh siapa-siapa. Ya, anak domba berdiri sendiri, stabil aja begitu, saudara sekalian. Jadi Yohanes mau memperlihatkan, mau di bumi kita ini down ya, kita ini bagaimana, gundah gulana, kacau dan sebagainya. Yohanes mau mengatakan, lihatlah dari perspektif Kristus dan lihat kepada Kristus, stabil aja semuanya, ya. Nggak ada yang berubah kok, begitu ya. Ya, Kristus memerintah dari sorga di sana. Artinya apa? Pemerintahnya teguh, dialah Mesias. Sedangkan kita melihat di pasal 13 ya, naga itu berdiri di atas pasir dan laut ya, menantikan keluarnya binatang dari laut ya. Pasir kan tidak teguh ya. Yesus pernah mengatakan barang siapa mendengarkan firman-Ku tapi tidak melakukannya seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Ketika badai datang ya runtuh rumahnya. Nah, jadi semua simbolisme ini kita mesti perhatikan. Sebetulnya Yohanes mau mengatakan sehebat-hebatnya, seviral-viralnya, setrending-trendingnya antikristus, naga, fondasinya itu pasir. Ya, semenderita-menderitanya gereja, Kristus tuh aman, ya, memerintah di sorga, di Bukit Sion. Nggak ada yang menyentuh dia. Ya, Yesus berdiri, artinya Yesus dalam keadaan siap bertempur dan mengalahkan si jahat. Dan coba kita lihat jumlahnya. Disebutkan 144.000 yang kita tahu mewakili seluruh orang percaya dari perjanjian lama, perjanjian baru. Ya, secara lengkap. 12 mewakili 12 perjanjian lama, 12 suku. 12 mewakili 12 rasul perjanjian baru, yaitu orang percaya. 1.000 kegenapannya, begitu kan? Artinya apa, saudara sekalian? Dari Wahyu 7, kita sudah baca jumlahnya 144.000. Disebutkan dimeteraikan dari seluruh Israel. Di Wahyu 14, jumlahnya nggak berkurang. Ya, jadi tidak ada satu orang pilihan yang hilang keselamatan. Tidak ada satu orang pun yang rencana Tuhan selamatkan dia gagal. Nggak ada. Ya, kita melewati drama begitu banyak dari Wahyu 7 sampai 14. Berapa pasal kita lewati? 8 pasal. Tetap aja orang percaya nggak ada yang kehilangan keselamatan. Itu yang kita mesti perhatikan ya. Kita melihat dari Wahyu 7 ke 14 itu, wah luar biasa ya, banyak peristiwa yang dahsyat begitu kan ya. Penyiksaan, kesesatan, muncul naga, antikristus, nabi palsu, bikin patung dengan mujizat bisa sembuh. Tetap aja orang percaya yang sejati, orang pilihan nggak berkurang jumlahnya. Artinya apa? Rencana Tuhan nggak bisa disentuh oleh iblis sama sekali, saudara sekalian. Apapun yang dikatakan, apapun yang kita lihat begitu ya, apapun yang kita nonton, yang kita dengar begitu kan, itu nggak mengubah rencana Tuhan sama sekali. Yaitu apa? Tuhan tahu siapa kepunyaannya dan jumlahnya tidak pernah berkurang. Nggak menurun melewati munculnya antikristus, munculnya binatang darat, oh berkurang. Dari 144.000 turun jadi 130.000, 14.000 gugur. Keselamatannya hilang, nggak ada. Wahyu mengajarkan sekali selamat tetap selamat. Orang pilihan dari kekekalan nggak bisa digugat. Mau muncul Tritunggal evil, yaitu siapa? Naga, si iblis, antikristus, nabi palsu, nggak ada artinya. Ya, jadi kita dipanggil untuk tenang. Ya, kita dipanggil untuk setia, saudara sekalian. Kita dipanggil untuk tekun. Ya, jangan kena huru hara, viral sana, viral sini, trendy sana, trendy sini. Karena ini faktanya. Jumlahnya satu orang pun nggak berkurang. Ya, tidak ada yang akan hilang keselamatan melewati masa kesengsaraan atau tribulation. Itu pesannya dari Yohanes ya. Kalau Tuhan pelihara kita dalam masa Great Tribulation atau kesengsaraan besar, ya pasti Tuhan pelihara kita dalam masa biasa-biasa seperti sekarang, saudara sekalian ya. Jadi ini penghiburan ya, ini suatu jaminan, ini kembali reassurance buat kita
Karena secara emosi, secara panca indera, kita bisa terpengaruh oleh sekitar kita, saudara sekalian ya. Yang kita dengar, ya kemudian yang kita lihat, begitu kan. Tetapi kita harus kembali melihat dari perspektif Yesus dan firman-Nya. Ya, nothing changes, nggak ada yang berubah. Nah, saudara sekalian, kita melihat di sini ada pujian dan perang dikontraskan ya. Di bumi, naga dan pengikutnya merencanakan peperangan akhir ya, kita sebut Armageddon. Kira-kira begitu ya, peperangan di lembah Megiddo. Nah, di sorga, orang percaya bukan berperang, tapi memuji Tuhan bersama dengan malaikat dan seluruh ciptaan yang sudah ditebus. Jadi nggak kepengaruh yang di sorga. Ya, jadi nggak cuma kita lihat Yesus di sorga, menurut Yohanes ini penglihatannya nggak cuma lihat Yesus, Yohanes juga melihat 144.000 orang. Ngapain di sorga? Menyanyi, memuji Tuhan, ya, bersama keempat makhluk dan tua-tua, dan hanya yang bisa mempelajari nyanyian itu cuma 144.000 orang. Artinya apa, saudara sekalian? Artinya nggak kepengaruh, ya. Dunia ini mau hancur bagaimanapun, tetap aja orang Kristen memuji Tuhan. Ya kan? Orang percaya tetap teguh, tidak digoyahkan oleh kondisi dan kabar perang di dunia ini. Jadi sebetulnya orang percaya di sorga yang dilihat oleh Yohanes, yang juga mewakili sebetulnya semua orang percaya, itu menjadi panutan kita. Ya, mereka di sorga memuji Tuhan, ya, Kristus berdiri teguh, begitu kan dalam kondisi ready, rencananya tinggal dieksekusi. Artinya apa? Nah, Yohanes memperlihatkan ini, Tuhan memperlihatkan ini pada Yohanes, kepada kita juga, supaya kita bisa melihat, ya, saudara sekalian, ya, dan bisa punya sikap yang berpengharapan dan tetap penuh sukacita dan damai, sekalipun ada kondisi perang, kabar perang di sekitar kita. Ini kontras ya, sorga bumi, Kristus antikristus, begitu kan ya, orang percaya dan pengikut daripada antikristus. Dengan kata lain, ada kemuliaan bagi mereka yang setia di tengah penderitaan dan pencobaan. Saudara, dikatakan orang-orang ini adalah orang-orang yang di dahinya tertulis nama Kristus dan nama Bapaknya, ya, nama Bapa di sorga. Artinya apa? Mereka tidak mau dikasih tanda binatang itu ya, nggak mau mereka. Ya, mereka memutuskan memilih ikut Tuhan, ya. Memilih ikut Tuhan memang berarti mengalami penganiayaan dan kematian, ya. Nah, memilih binatang, tapi lebih parah memilih binatang, mengalami kematian kekal di neraka, begitu ya. Jadi intinya apa? Betapa pentingnya pilihan dan keputusan ini, ya. Jadi penglihatan yang Tuhan perlihatkan pada Yohanes dan kepada kita ini adalah untuk mendorong kita jangan pindah pilihan. Kalau sudah pilih Kristus jangan kompromi, kalau sudah pilih Kristus jangan tergoncang, begitu kan? Apapun yang terjadi kita harus tetap loyal kepada Kristus, tetap setia, tetap teguh karena hidup kekal itu pasti. Ya, keselamatan itu pasti. Nah, saudara sekalian, berikutnya kalau kita lihat di sini, pujian baru ini disebutkan hanya bisa dinyanyikan oleh 144.000 orang. Pertanyaan kita, apa sih pujian baru itu? Ya, ternyata pujian baru itu sama dengan di Wahyu 5, penebusan oleh darah anak domba, begitu ya. Jadi penebusan oleh darah anak domba. Nah, seluruh orang percaya belajar dan mengikuti pujian dari makhluk di sorga, seperti kita belajar di Wahyu 5, bahwa empat makhluk dan 24 tua-tua itu ya mereka adalah pemimpin pujian di sorga, begitu ya. Kita yang di bumi ya orang percaya mengikuti ya, ini sebuah ibadah yang agung. Jadi center daripada penyembahan di sorga yang sebenarnya diikuti bumi juga adalah Kristus, ya. Center daripada pujian di sorga adalah salib, begitu ya. Itu sebabnya, saudara sekalian, orang percaya gereja di dunia ini tetap tidak boleh hilang fokusnya, yaitu salib Kristus, ya kan? Jadi kalau dikatakan di sini orang percaya bisa menyanyi, itu bersyukur karena berarti termasuk orang yang sudah diselamatkan, ya. Nah, kita yang di bumi, kalau kita memuji Tuhan, begitu ya, mari kita memuji Tuhan dengan penuh semangat. Karena hanya orang yang sudah 144.000 itu yang bisa nyanyi. Ya, di luar itu nggak ada yang nyanyi, nggak ada yang tahu lagunya, saudara sekalian ya. Kenapa tidak ada yang tahu lagunya? Karena belum diselamatkan, nggak diselamatkan. 144.000 itu kegenapan orang yang sudah diselamatkan, dipilih, maka bisa nyanyi. Orang kalau bisa memuji Tuhan, biarlah dia memuji dengan semangat dan sukacita. Jangan malas-malesan. Oleh karena bisa memuji itu hanya dilakukan oleh orang sudah diselamatkan.
Yang lain nggak tahu isi nyanyiannya. Oleh sebab yang lain nggak diselamatkan, saudara sekalian ya. Jadi kita ini orang-orang yang bersyukur loh ya, bisa memuji Tuhan, di gereja bisa nyanyi, di paduan suara bisa nyanyi, pribadi bisa memuji Tuhan, begitu kan. Ini suatu anugerah yang besar. Dan ini kan mendorong apa? Kita yang di bumi ikuti spirit orang yang di sorga ya. Dia diberikan contoh. Yaitu apa? Bersyukur bahwa darah anak domba dicurahkan menyelamatkan kita. Ya, jadi spirit kita itu adalah spirit syukur, spirit sukacita, spirit merasa, waduh luar biasa, saya termasuk ya yang diselamatkan. Nah, saudara sekalian, siapa itu orang-orang yang diselamatkan ya? Ayat 4 dan 5 mengatakan, orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi, mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba, dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Jadi dikatakan apa? Mereka ini ditebus dari antara manusia. Ya, kita beda. Kita masih hidup dalam dunia, tapi kita bukan milik dunia. Ya, kita bukan menjadi serupa dengan dunia. Kita ditebus dari antara manusia. Ya, gereja, eklesia artinya dipanggil dari antara dari dunia ini menjadi milik Tuhan. Ya, dipersembahkan sebagai buah sulung kepada Tuhan dan anak domba. Artinya apa? Kita ini ditebus untuk kita mempersembahkan diri kita. Ya, sebagai the best. Korban sulung kan disebutnya korban terbaik, saudara sekalian ya. Kemudian dalam tingkah laku, tutur kata, kita terbiasa berkata benar, tidak berdusta, ya. Dan tentunya dalam tingkah laku, hati dan sebagainya, tidak bercacat atau tidak bercela. Artinya apa? Saudara sekalian, orang-orang percaya bukan sekedar mereka selamat dari neraka, tapi mereka diproses oleh Roh Kudus makin serupa dengan Kristus. Tutur kata, pikiran, perbuatan, ya. Pasti orang percaya mengalami transformasi, ya, bukan hanya dia mengalami keselamatan dari neraka, tetapi dia dibuat semakin serupa dengan Kristus, dipersiapkan untuk sorga yang gak ada dosanya. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan, oh kita orang Kristen itu yang penting selamat dari neraka, begitu ya. Hidupnya mau sejelek apapun juga nggak soal. Saudara, itu salah ya. Orang Kristen nggak cuma diselamatkan dari neraka, tapi diproses lebih siap untuk sorga. Artinya makin lama makin kudus, itu namanya sanctification. Ditebus dari antara manusia, semakin mempersembahkan diri sebagai korban sulung, tidak berdusta, tidak bercacat. Nah, meskipun kita jatuh bangun dalam proses sanctification, tapi pasti ada progres. Begitu ya, lebih mirip, lebih cocok dengan habitat di sorga. Bukan seperti dunia atau neraka, begitu kan? Karena kita sudah diselamatkan dari sana. Nah, itu yang menjadi pelajaran, saudara sekalian ya. Orang percaya diselamatkan dari neraka dan dipersiapkan lebih cocok buat sorga. Yang nggak ada dosanya. Berikutnya, saudara sekalian, di dalam ayat 6-11. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi. Dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Wah, pertanyaannya, saudara sekalian, dia berseru dengan suara nyaring. Takutlah akan Allah dan muliakanlah dia karena telah tiba saat penghakimannya dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit, bumi, dan laut dan semua mata air. Saudara, malaikat pertama dikatakan membawa Injil kekal. Nah, saudara, Injil itu apa ya? Tetapi kalau kita lihat, terbang di udara ini, mid-air, sebetulnya sudah ditulis dalam Wahyu 8, yaitu ketika ada burung Nasar atau Raja Wali, ya, yang berkata celaka, celaka, celaka. Kayaknya, ya kalau kita perhatikan, kalau malaikat atau burung terbang di tengah udara, mid-air, itu kabar buruk. Ya, bawa kabar buruk, begitu ya. Berita untuk seluruh dunia, yaitu yang belum percaya. Nah, tapi kenapa di sini disebut Injil kekal? Saudara, memang ini mungkin satu-satunya tempat ya di mana Injil nggak berarti good news. Ya, Injil itu kan mestinya good news ya, begitu ya. Tetapi khusus di sini, di dalam Wahyu 14, Injil ini bukan good news kematian kebangkitan Yesus. Karena di sini isinya justru sebaliknya, penghakiman Tuhan yang akan segera datang. Jadi bagaimana kita memahami istilah Injil kekal yang memang unik di dalam kitab Wahyu ini?
Saudara, Injil adalah good news buat orang pilihan dan percaya, ya. Tetapi sisi lain Injil kita diingatkan, it's also bad news kalau orang nggak percaya. Dan yang tersisa di bumi ini kan orang nggak percaya. Yang dimaksudkan menjadi target di sini adalah orang yang tidak percaya, ya. Jadi kita perlu lihat konteks kenapa digunakan istilah Injil yang kekal. Tetapi prinsipnya adalah Injil itu kabar baik tentang Yesus yang mati dan bangkit. Dan dia akan jadi kabar baik kalau orang percaya dan menerima. Kalau orang menolak jadi bad news. Karena nanti orang dihakimi lebih berat kalau sudah dengar Injil dan nolak dibandingkan tidak pernah dengar Injil. Nah, itu bad news di situ, saudara sekalian ya. Jadi ada sisi begini, ketika ada masa anugerah, Tuhan memberitakan Injil, Tuhan mengirimkan misionaris, mengirimkan penginjil, dan orang hanya dengan percaya, memang hanya bisa dengan percaya, begitu ya. Hanya dengan percaya orang diselamatkan dalam masa anugerah ini, begitu kan? Tetapi, kalau yang menolak, hukumannya lebih berat daripada dia nggak pernah dengar Injil. Itu bad newsnya. Dan orang-orang ini kita sudah baca di dalam wahyu-wahyu pasal-pasal sebelumnya berkali-kali diingatkan, ya, berkali-kali disampaikan Injil oleh orang percaya dibunuh, dianiaya, begitu kan? Berkali-kali dikirimkan malapetaka, sangkakala melalui sangkakala dan sebagainya. Mereka tetap tidak bertobat, ya, sehingga kali ini malaikat pertama muncul terbang di tengah di mid air begitu di angkasa begitu ya di tengah langit ya yaitu bad news saudara sekalian. Maka respon yang tepat nih terakhir masih ada kesempatan begitu ya. Takutlah akan Allah. Berikanlah kemuliaan kepada Allah dan sembahlah Allah. Saudara sekalian, itu kan yang orang selama ini yang tidak percaya tidak lakukan ini. Mereka tidak takut akan Allah, mereka tidak respect kepada Dia, mereka tidak percaya mereka Allah bisa menghukum mereka, begitu kan ya. Mereka merasa tidak perlu mempermuliakan Allah dan mereka merasa nggak perlu menyembah Allah. Saudara, semua ini diingatkan oleh malaikat pertama ya. Takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, sembahlah Dia, begitu kan. Sangat basic sekali kan, tugas dari ciptaan. Kemudian, saudara sekalian, muncul malaikat yang kedua. Bad news kan? Ini bad news ya. Namanya Injil kekal tapi bad news karena mereka menolak. Begitu kan? Ayat 8 dikatakan sudah rubuh Babel kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur dan hawa nafsu cabulnya. Jadi kembali bad news malaikat yang kedua. Ya, malaikat yang kedua di tengah-tengah langit, mid-air juga. Babylon sudah runtuh. Saudara, zaman Yohanes Babylon sudah nggak ada ya. Babylon itu nama code name untuk Roma. Karena kalau nyebut Roma runtuh berarti revolusioner. Kamu main politik ya, menghina kaisar, provokator. Jadi jangan sebutnya Roma, sebutnya Babylon. Karena yang disorot dari Roma adalah moralitasnya yang sangat rusak. Itu sebabnya Rasul Petrus dalam 1 Petrus 5 ayat 13 mengatakan kalimat begini. Salam kepada anakku yang ada di Babylon begitu ya. Di mana Babylon? Zaman Tuhan Yesus, zaman Petrus mana ada Babylon? Babylon kan sudah musnah dari media Persia. Itu bahasa simbolik buat Roma. Supaya orang-orang yang Kristen sama-sama ngerti. Kalau kita ngomong Roma, kita hanya sebut Roma. Nanti tangkap kita. Pakai kata sandi Babylon. Ya. Jadi zaman Yohanes, Babylon semua orang Kristen ngerti. Roma, kaisarnya yang menganiaya orang Kristen. Ganti kaisar, tetap aja penganiayaan. Ya, jarang orang Kristen dapat istirahat begitu ganti kaisar. Tetap aja penganiayaan berlanjut. Ya. Nah, saudara sekalian, Babylon itu kenapa ya Roma digunakan istilah Babylon? Karena Babylon itu Babel, Babilonia, itu melambangkan kemegahan. Mari kita bangun menara yang ujungnya sampai ke langit. Itu kan nama Babel. Kita teringat nama Babel di Kejadian 11. Lalu Babylon, Nebukadnezar, saudara kita ingat juga kan, wah siapa yang bikin semua ini? Itu kan kesombongan. Semua itu namanya Babylon adalah kemegahan, kesombongan, dan berhala dunia. Semua itu akan runtuh. Ya, saudara sekalian, semua itu akan runtuh. Sebabnya apa? Sebabnya adalah karena mereka menyembah berhala dan menyebarkan imoralitas, ya. Memabukkan segala bangsa dengan hawa nafsu cabulnya. Jadi berhala memberhalakan ini semua dan nggak bermoral. Pasti itu ya. Ayat 9 sampai 11 malaikat ketiga.
Ya, celaka, celaka, celaka. Kan begitu ya, sama seperti di Wahyu yang sebelumnya kita lihat Wahyu 8 begitu ya, tiga celaka. Cuman itu pakai burung Raja Wali begitu kan. Ini malaikat, saudara sekalian. Seorang malaikat yang ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba." Saudara, malaikat ketiga umumkan khusus penghakiman, ya. Penghakiman untuk siapa? Untuk bagi pengikut binatang yang menerima tanda di dahi. Jadi ini pengikut fanatik binatang, ya. Mereka sudah minum cawan Babylon, yaitu berhidup moral, immoral, ya. Nah, ini mereka minum cawan murka Tuhan. Nah, luar biasanya, anggur Tuhan ini disebut tanpa campuran. Jadi pure wrath. Konsentrasi murka Tuhan di sini 100%. 1% buat anugerah pun nggak ada loh. Ya, disebut anggur tanpa campuran berarti pure 100% murka. Di dalam seluruh Alkitab kita ingat ya, bahkan di zaman nabi-nabi ketika Israel menyembah berhala. Tuhan, di dalam amarahmu ingatlah kasih sayang. Betul sekali. Nggak pernah Tuhan marah tanpa kasih sayang. Selalu di mana Tuhan murka, Tuhan menghakimi, dia ingat kasih sayang. Kecuali di sini. Karena sudah akhir, saudara sekalian ya. Di sini tidak ada belas kasihan karena anugerah ditolak. Terus-menerus kemurahan Tuhan diinjak-injak begitu kan ya, tidak dihargai. Ya sekarang pure wrath, ya murka Tuhan tidak akan difilter atau diimbangi oleh kasih dan kemurahannya. Ini yang kita sebut dengan pure wrath ya, siksaan yang berat dan kekal. Jadi kalau orang tanya neraka itu tempat apa? Neraka itu tempat di mana nggak ada cinta kasih Tuhan. Dunia ini sebejat-bejatnya masih ada cinta kasih Tuhan. Masih ada anugerah Tuhan. Masih ada belas kasihan Tuhan. Selalu baru tiap pagi. Kalau neraka itu sama sekali nggak ada. Yang ada cuman murka Allah yang kekal, saudara sekalian. Sehingga disebutkan di dalam ini kan tidak ada istirahat dari siksaan. Dikatakan ayat 11, maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Saudara, orang kan kalau tersiksa kan ada istirahatnya begitu ya. Tapi ini nggak ada istirahat ya. Orang orang kalau kita lihat di dunia ini rela bayar berapapun asal bisa tidur dan istirahat. Coba saudara lihat ya, banyak orang mau tidur di alam begitu ya. Bayar dia 5 juta semalam. Tidurnya dekat dengan alam. Begitu kan? Lebih lebih senyap begitu katanya tidur dekat dengan alam. Orang rela bayar gitu mahal loh kalau bisa tidur. Tetapi satu saat ya, orang yang menolak anugerah Tuhan, ketika dihukum itu nggak ada break, nggak ada pause. Tidak ada stop tuh saudara sekalian ya. No sleep and no rest in hell. Coba bayangkan. Orang nggak tidur 2 hari itu bukan udah nggak sadar begitu ya. Ngomongnya mungkin suka ngelantur begitu kan. Bisa dibayangkan ya. Kalau orang dihukum itu tidak pernah tidur, tidak ada istirahat. Sebaliknya, orang percaya luar biasa ya. Kita boleh beristirahat dari jeri lelah kita. Wah, itu luar biasa. Rest in peace. Nah, orang percaya kalau dipanggil Tuhan itu sebutnya rest in peace, ya. Karena betul-betul istirahat. Kalau orang tolak Tuhan, no rest, no peace, no sleep forever. Saudara sekalian, di dalam gambaran Yesus tentang Lazarus, orang kaya itu, Lazarus santai-santai dikatakan di pangkuan Abraham, lagi rileks begitu kan. Sedangkan orang kaya itu tidak bisa istirahat, tidak bisa rileks begitu kan. Itu bedanya kondisi sorga dan neraka ya. Nah, bagaimana sikap orang percaya kalau tahu begini? Ayat 12 dan 13. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Nah, itu sebabnya dikatakan. Yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara, secapek-capeknya kita hidup melayani Tuhan di dunia ini, secapek-capeknya kita mengelawan penyakit ya, ke dokter bolak-balik masuk ke rumah sakit ya, satu hari tidak istirahat. Kekal, eternal rest ya. Berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Itu masa depan orang percaya.
Eternal rest, saudara sekalian ya. Bayangkan kalau tidak ada anugerah Tuhan. Restless forever, begitu ya. Sleepless forever. Nggak ada peace, nggak ada sleep, begitu ya. Dan nggak ada rest. Itu sebabnya orang percaya tugasnya simpel ya. Setia sampai akhir. Patient endurance ya. Yang penting di sini adalah ketekunan orang kudus. Yaitu tetap menantikan Tuhan dan mengalahkan si jahat, begitu kan ya. Tetap lakukan perintah Tuhan dan jaga iman kepercayaan. Ya. Iman kepada Yesus, nuruti perintah Allah, begitu kan? Setia pada Yesus, tetap percaya pada Dia. Dan semakin dianiaya, kita semakin teguh dan tetap setia. Karena suatu saat semuanya akan berakhir kok. Ya, kita bisa beristirahat secara kekal. Saudara, mati di dalam Tuhan adalah anugerah ya. Wahyu 14 ayat 13 adalah salah satu ayat yang sering kita dengar pada waktu ibadah penghiburan atau pemakaman. Karena memang itu mengingatkan kita. Selelah-lelahnya kita di dunia ini, yang adalah akibat kejatuhan dalam dosa, Tuhan berkata kepada Adam, dengan berkeringat kamu mencari makanmu. Ya, dari debu kembali ke debu. Iya, tapi satu hari karena di dalam Kristus, kita semua beristirahat. Dan memperoleh kebangkitan tubuh. Sehingga mati dalam Tuhan itu anugerah. Ya. Bukannya kita mengejar kematian, tetapi ketika memang waktunya Tuhan tiba, kita welcome. Ya, karena ini adalah peristirahatan yang kekal menantikan langit dan bumi yang baru. Karena di situ juga waktunya orang percaya menerima upah dari segala jerih lelah mereka bagi Tuhan dan gerejanya. Seringkali dalam pelayanan kita berkata, aduh saya sudah korban ini, itu, saya korban waktu dan sebagainya. Apa upahnya begitu kan ya. Saudara, Tuhan bukannya tidak mengerti ya sebenarnya kerinduan yang terdalam kita. Meskipun kita melakukan karena kita mengasihi Tuhan, kita kan juga ingin melihat bedanya apa saya setia sama nggak setia begitu kan. Bedanya apa saya melayani Tuhan dengan memuliakan Tuhan, dengan mencari kemuliaan diri begitu kan. Pasti ada bedanya. Nah, Tuhan kasih tahu bedanya nanti. Upahnya beda, saudara sekalian ya. Ketika orang percaya ketemu Tuhan, dia menerima upahnya. Karena semuanya sudah disimpan di sorga aman. Tidak pernah devaluasi, ya, tidak pernah turun nilainya. Nggak pernah inflasi, saudara sekalian. Ya. Kita akan diberikan upah berdasarkan perbuatan dan dedikasi kita bagi Tuhan. Ya. Ini bukan soal penghakiman sorga neraka, keselamatan oleh perbuatan baik. Bukan. Ini semua adalah anugerah di atas anugerah. Karena sebenarnya pelayanan kita kan kewajiban. Ibadah kita kewajiban. Kenapa Tuhan mesti kasih upah? Ya kan? Seperti anak kita kalau makan begitu kan, menuruti kita. Itu memang kewajiban dia. Mana kita kasih dia uang dengan dia taat. Oh anak, baik sekali ya kamu hari ini taat pada papa mama. Nih papa mama kasih kamu 500.000. Kan nggak ada begitu. Ketaatan mana dikasih upah? Ketaatan adalah kewajiban karena posisinya sebagai anak. Kita ini anak Tuhan. Kenapa Tuhan mesti kasih upah? Adalah kewajiban kita melayani, adalah kewajiban kita ibadah, kewajiban kita bersaksi. Nggak perlu ada namanya upah. Upah itu anugerah ekstra namanya. Saudara sekalian ya. Karena sebenar-benarnya Tuhan nggak semestinya kasih kita upah. Dan orang percaya bisa beristirahat kekal. Itu luar biasa. Luar biasa ya. Saya sering bertemu dengan bapak ibu yang sudah di atas 70 berkata seringkali, wah saya nggak pernah tidur lebih dari 4 jam sehari. Padahal masih jam 3 pagi, masih jam 4 pagi, tapi saya udah nggak bisa merem lagi. Besok-besok ya, esokan hari jam 8 sudah sudah nggak tahan mau tidur atau jam 9 mau tidur kan. Tapi nanti kalau tengah malam bangun nggak bisa tidur. Saudara, kita manusia di dunia makin tambah usia tidur makin susah. Tetapi Tuhan mengatakan ketika kita ketemu Tuhan itu namanya istirahat kekal ya. Menikmati semua upah yang Tuhan janjikan. Selama di dunia ini kita melayani Tuhan, setia kepada Tuhan, menjaga kekudusan kita. Itu Tuhan nggak pernah nggak hitung. Meskipun itu kewajiban kita dan nggak perlu dikasih upah. Tetapi Tuhan kita maha murah ya. Begituan dikasih upah. Saudara sekalian, itulah Tuhan kita. Kontras sekali. Orang yang menerima Kristus terima anugerah kemurahan Tuhan yang berlimpah-limpah, grace upon grace, extra grace, nggak pernah berhenti. Yang kewajiban diberikan upah. Tapi mereka yang menolak anugerah Tuhan, aduh betul-betul anggur tanpa campuran.
Beda sekali, kontras sekali. Dan ini diajarkan, diperlihatkan oleh firman Tuhan dalam Wahyu ini supaya kita itu tekun, kita itu setia. Ya kan, kita tuh jangan menyerah, jangan terpengaruh, saudara sekalian, ya. Dan orang percaya di sini dikatakan seperti gandum. Kita baca ayat 14 sampai 16 ya, tuaian di bumi. Aku melihat ada suatu awan putih, di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya, yaitu pasti Tuhan Yesus ya. Maka keluar seorang malaikat lain dari bait suci, ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan, ayunkan sabitmu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Saudara, mungkin kita baca begini, kita bingung, kenapa malaikat yang kasih perintah kepada Yesus? Bukannya Yesus kasih perintah pada malaikat. Di sini kita membaca malaikat tanda kutip memerintahkan Yesus untuk datang kembali dan menuai. Ya, kenapa Yesus seolah-olah diperintah malaikat di sini? Saudara sekalian, malaikat diperintah oleh Bapa untuk menyampaikan kepada Yesus. Malaikat cuma menyampaikan, bukan dia memerintah pada Yesus. Karena Yesus berkata, urusan kedatangannya kembali, ingat, anak tidak tahu, malaikat pun tidak, hanya Bapa. Ya tentu dari sisi kemanusiaan Yesus ya. Jadi Tuhan Yesus sangat menghormati prerogatif Bapa ya soal timing kedatangannya. Artinya apa? Ya Yesus dalam posisi kemanusiaannya diberikan instruksi oleh Bapa melalui malaikat. Beritahu kepada anakku. Begitu ya. Supaya menuai. Begitu kan? Jadi Bapa memberitahu malaikat supaya memberitahu Yesus. Ya. Jadi bukan Yesus diperintah malaikat loh ya. Yesus diutus oleh Bapa. Bapa melakukannya melalui malaikat. Ini kan prosedur sorga. Kelahiran Yesus kan juga begitu. Bapa mengutus malaikat Gabriel menyampaikan kepada Maria. Kemudian Yesus masuk kan di rahim Maria. Natur manusianya itu prosedur sorga. Tidak ada urusan siapa lebih tinggi, siapa lebih ini. Jelas Yesus lebih tinggi. Ya begitu kan. Tetapi prosedur-prosedur. Saudara sekalian ya. Dalam hal kedatangan Yesus, anak tidak tahu, malaikat pun tidak. Itu prosedur. Dan Yesus menuruti itu. Ya. Waktu menuai telah tiba. Apa sih tuaian di sini, saudara sekalian? Dikatakan ia duduk di atas awan, ayat 16, mengayunkan sabitnya bumi ke bumi, dan bumi pun dituai. Dituailah, ya, dituainya. Siapa yang dituai di sini? Seluruh orang pilihan Tuhan. Siapa yang menuai? Kristus Sang Pencipta. Ya. Jadi siapa yang dituai? Orang percaya yang adalah disebut, diwakili gandum, saudara sekalian. Ya. Jadi menuai di sini dengan sabit ya gandum ya. Menyabit itu gandum begitu ya, mengumpulkan, menyimpan di lubung. Jadi menurut kronologi Wahyu yang pertama dituai itu adalah orang percaya. Orang percaya akan dikumpulkan dan diangkat untuk bertemu dengan Tuhan. Ya, ini udah akhir zaman, benar-benar akhir saudara sekalian ya. Ini orang percaya, saudara sekalian. Nah, bagaimana dengan orang tidak percaya? Orang tidak percaya diumpamakan seperti anggur. Memang kadang kita bingung ya di Alkitab ya. Kenapa? Anggur kan buat Israel. Itu sukacita begitu ya. Di perjanjian lama ya. Israel adalah kebun anggur Tuhan. Loh, kok di Wahyu anggur buat orang gak percaya? Ya kita ikutin Alkitab aja saudara sekalian ya. Ada simbol, ada makna simbolismenya. Kenapa anggur? Kita akan lihat sebentar ya. Di ayat 17 dikatakan, dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci sorga. Padanya ada sebilah sabit tajam ya. Sabit tajam saudara sekalian. Dan seorang malaikat lain datang dari mesbah, ia berkuasa atas api, berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu. Ini ada kata-kata tajam ya. Ayunkan sabitmu yang tajam itu, potonglah buah-buah pohon anggur di atas bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, memotong buah anggur di bumi, melemparkan ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilang itu mengalir darahnya, tingginya sampai ke kang kuda, jauhnya 200 mil. Saudara, untuk orang tidak percaya, dituainya oleh malaikat. Kalau untuk orang percaya, dituainya oleh Yesus. Ya, jadi malaikat kasih tahu anak manusia, begitu kan ya, ayunkan sabitmu, tuailah. Ya, itu Yesus yang tuai, begitu ya. Kita milik Yesus, kita akan dituai oleh Yesus, begitu kan. Untuk orang nggak percaya, mereka bukan milik Kristus, dituainya oleh malaikat, saudara sekalian. Ya, malaikat pegang sabit tajam,
kumpulkan orang tidak percaya. Ini tahap kedua. Orang percaya dulu. Tahap pertama oleh Yesus. Ini kemudian malaikat yang satunya mengumpulkan orang tidak percaya. Malaikat memerintahkan eksekusi karena waktunya sudah sampai ya. That's it. Begitu ya. Sudah selesai anugerah diberitakan, ditawarkan, kemurahan, keringanan, waktu perpanjangan diberikan. Tetapi ya ditolak ya sudah. And the end. Benar-benar the end, saudara sekalian ya. Penuaian orang tidak percaya seperti anggur. Kenapa anggur, saudara sekalian? Karena memang anggur itu seringkali dipakai melambangkan murka Tuhan. Jadi anggur itu memang ada positif, ada negatif ya simbolismenya. Positif dia melambangkan sukacita, dia melambangkan berkat, dia melambangkan dia milik Tuhan. Tapi negatifnya dia juga melambangkan murka Tuhan yang dicurahkan ya dari atas cawan ya. Nah, saudara sekalian, warna anggur kalau diperas itu warnanya merah. Nah, itu sebabnya. Kenapa orang tidak percaya dalam hal-hal ini diumpamakan seperti anggur? Karena mereka darahnya akan ditumpahkan. Sama seperti anggur diperas, warnanya itu ya merah-merah begitu ya. Merah-merah gelap gitu seperti warna darah, saudara sekalian ya. Itu melambangkan mereka sudah menumpahkan darah orang pilihan, darah orang tidak, darah orang percaya, orang Kristen. Sekarang darah mereka ditumpahkan. Sebab itu anggur cocok di sini untuk orang yang tidak percaya ya. Murka Tuhan dinyatakan secara maksimal seperti pemerasan anggur. Nggak ada yang tersisa. Sama seperti tadi dikatakan nggak dicampur apa-apa ya. Murni murka. Ini juga anggurnya diperas sehabis-habisnya ya. Begitu banyaknya sampai disebut 200 mil. Saudara, apa ini 200 mil ya? 200 mil itu adalah jarak terjauh di antara 7 gereja di Wahyu. Saudara kalau lihat tuh gereja 7 gereja di Wahyu itu kan berkeliling tuh ya jaraknya ya. Tapi kalau kita ambil jarak terjauh 2 gereja, yang paling jauh begitu ya, saya nggak tahu ya Efesus sama apa begitu ya, diukur itu 200 mil. Kira-kira dikali 1,7 untuk kilometer ya, 340 kilometer. Wah, panjang amat saudara sekalian ya. Maksudnya tinggi amat begitu loh. Jauhnya darahnya begitu banyak. Yaitu murka Tuhan dicurahkan sehabis-habisnya. Sehingga ya hanya ada penumpahan darah orang nggak percaya. Nah, saudara sekalian, masuk ke Wahyu 15, begitu ya. Dikatakan, dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Nah, di sini kita memasuki maksimum ya. Tahap maksimum murka Allah, saudara sekalian ya. Komplit, komplit benar-benar ya. Murka Allah mencapai tahap final dan full. Tidak ditahan-tahan, nggak dicampur-campur dengan kasih dan kemurahan, dicurahkan sehabis-habisnya, diperas sehabis-habisnya seperti anggur, begitu kan? Dikatakan, dan aku melihat suatu bagaikan lautan kaca bercampur api, di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Saudara, laut kaca bercampur api. Ini apa? Ini melambangkan keagungan kemuliaan Tuhan. The majesty and the glory of God. Begitu ya. Keagungan kemuliaan Tuhan. Laut di dalam Wahyu adalah tempat berisi kejahatan. Tetapi telah dibersihkan dengan api kemuliaan Tuhan. Ya. Sehingga ini disebutnya lautan kaca bercampur api. Bukan lautan air asin ya saudara sekalian ya. Lautan kaca bercampur api. Jadi sudah dimurnikan oleh api. Jadi lautan kaca begitu kan ya. Sedangkan lautan dalam pengertian yang kita kenal sebagai lautan. Itu lambang iblis. Lambang jahat. Kenapa? Dari situ keluar antikristus binatang laut. Nah, kalau ini kan lautan kaca lain ya. Ini orang percaya ya. Orang percaya berdiri di tepi lautan kaca, beda sama si naga berdiri atau berdiri di tepi lautan, di tepi pinggir pantai untuk menantikan binatang laut. Kita enggak. Kita berdiri di tepi lautan kaca karena kita sudah menang atas si jahat. Ya, ini seperti orang Israel berdiri di tepi Laut Merah. Saudara, kemenangan orang percaya sangat bernilai dan berharga. Kenapa? Dikatakan kita menang atas binatang. Jadi kita menang atas antikristus ya, yang adalah kuasa politik yang melawan Tuhan. Kita dikatakan menang atas patung binatang. Kalau patung kan berarti agama dong, penyembahan. Kita juga menang atas tekanan agama untuk menolak Kristus. Ya. Yang ketiga, kita menang atas bilangan namanya. Ini tekanan ekonomi. Karena siapa yang tidak pakai angka ini tidak bisa jual beli. Itu kan berarti ekonomi. Jadi orang percaya sementara ini ditekan secara politik, ditekan secara agama, ditekan secara ekonomi. Tapi percayalah,
Kalau kita tekun dan setia, kita pasti menang. Karena ini kata-kata Tuhan. Saudara sekalian ya, kita menangnya komplit. Politik, agama, ekonomi. Ya, meskipun untuk sementara kita mungkin harus menderita. Tetapi tetap tekun, tetap setia. Ya, sehingga di Wahyu 15 ini dilihat pujian yang luar biasa. Ya, orang percaya menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah, ya Maha Kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan siapa yang tidak memuliakan namamu? Sebab engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau, sebab telah nyata segala kebenaran, segala penghakimanmu. Saudara, dikatakan mereka menyanyikan lagu anak domba, nyanyian Musa setelah menyeberang Laut Merah. Itu mengingatkan akan penebusan, redemption ya, menyeberangi Laut Merah, meninggalkan tanah perbudakan. Itu namanya redemption song. Itu sebabnya disebut nyanyian Musa karena temanya sama dengan lagu anak domba, penebusan ya. Peristiwa keluaran adalah bayang-bayang penebusan dari perbudakan dosa. Yang luar biasanya, saudara sekalian, orang percaya di sini memuji Tuhan sekalipun mereka menderita hebat karena binatang tersebut. Ya, dengan kata lain boleh kita katakan anak Tuhan yang sejati akhirnya akan memuliakan Tuhan sekalipun sementara mereka menderita berbagai pergumulan dan kesusahan. Dan saudara sekalian, kalau kita lihat memang Kristus ini adalah Tuhan yang sejati, anak domba ini adalah juru selamat Mesias sejati. Kenapa? Karena dia berbeda daripada palsunya, yaitu antikristus. Yang pertama disebut Kristus itu kudus sebab engkau saja yang kudus. Ya. Antikristus cuman kelihatan kudus padahal sangat najis ya, pura-pura kudus. Sebab engkau saja yang kudus. Semua bangsa akan datang sujud menyembah engkau. Saudara, betul-betul semua bangsa datang menyembah Kristus, antikristus juga mau populer, punya banyak fans dan followers begitu ya. Juga mau disembah dengan mendirikan patung begitu kan, tapi gagal in the end karena palsu, ya. Yang ketiga, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Perbuatan Kristus adil dan benar. Perbuatan antikristus itu fasik. Jadi, ketika orang percaya, kita semua menyanyikan pujian ini, kita bersyukur bahwa Yesus adalah juru selamat Tuhan yang sejati. Karena sebaliknya antikristus adalah palsunya, saudara sekalian ya. Dia mau juga disebut kudus, begitu kan ya. Padahal dia unholy, tidak kudus. Dia mau dapat banyak orang menyembah dia dengan bikin patungnya. Sampai perlu bantuan nabi palsu binatang darat itu ya. Supaya lebih banyak followers, lebih banyak orang. Tetapi nggak bisa ya. Karena seluruh bangsa akan menyembah Kristus. Ya, dalam pengertian sungguh-sungguh begitu kan ya. Bukan sekedar followers fans yang palsu begitu kan. Dikatakan perbuatan Kristus itu adil dan benar. Dengan kata lain, kontrasnya ini jelas buat kita orang percaya. Tidak usah ragu-ragu ya. Dalam hal ini nggak ada abu-abu, saudara sekalian ya. Hanya ada asli, yaitu Yesus, dan palsu antikristus. Nggak ada abu-abu, nggak ada negosiasi dalam hal ini. Nah, saudara sekalian, apa yang kita lihat berikutnya di dalam ayat 5 sampai ke 8, ternyata ada bait Allah di sorga, bait suci. Kemudian daripada itu, aku melihat orang membuka bait suci. Kemah kesaksian di sorga. Ya, jadi ada bait Allah di sorga ya. Bait Allah itu bukannya di Yerusalem saja ya. Itu historis ya. Ini mirip kisah keluaran. Setelah menyeberang Laut Merah, ada kemah pertemuan. Nah, ini tapi di sorga kejadiannya. Setelah menyanyikan nyanyian anak domba, kelihatan bait Allah begitu kan ya. Ada orang dikatakan membuka ya. Berarti selama ini nggak kelihatan saudara sekalian ya. Sejarah digenapi. Jadi dari penebusan secara historis, sekarang menjadi penebusan secara kosmik ya. Bukan lagi dari Laut Merah keluar ya di padang gurun bikin kemah pertemuan begitu kan tabernakel. Bukan loh. Ini di sorga. Artinya berlaku buat seluruh dunia. Kosmik saudara sekalian ya. Nggak cuman di Timur Tengah. Jadi itu sebabnya nyanyian Musa itu ya itu adalah suatu lambang sejarah apa yang Yesus akan lakukan secara total, secara universal. Begitu ya. Dan dikatakan dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci. Berpakaian lenan yang putih bersih, berkilau-kilauan dan dadanya berikat ikat pinggang dari emas. Ternyata ada tujuh malaikat keluar dari bait Allah di sorga. Mereka siap dengan tujuh tulah. Ya,
ini adalah eksekusi pengadilan Allah atas terdakwa, yaitu orang-orang yang tidak percaya. Jadi ini sudah nggak ada anugerah lagi, ini sudah nggak ada belas kasihan, ini udah nggak ada kesempatan, saudara sekalian ya. Execution time, ya. Salah satu dari empat tua-tua dikatakan satu dari maaf, salah satu dari empat makhluk ya, salah ketik ya. Salah satu dari empat makhluk memberikan kepada ketujuh malaikat itu tujuh cawan dari emas berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Ya, jadi salah satu dari empat makhluk memberikan tujuh cawan murka kepada tujuh malaikat. Dalam Wahyu 5, cawan melambangkan doa orang kudus. Sekarang doa orang-orang kudus sudah memenuhi cawan, berubah menjadi murka Allah. Ya, sebab itu dikatakan jangan membalas. Kalau orang berbuat jahat, jangan membalas. Pembalasan adalah hak Tuhan. Tuhan pasti balas. Kalau musuhmu lapar, beri dia makan. Berdoalah bagi orang menganiaya kamu. Karena tiap kali kamu berdoa, itu cawan makin penuh di sorga. Dan kalau cawan itu sudah penuh, dicurahkan disebutnya murka Allah. Pembalasan Tuhan. Saudara, ini persis ya yang diajarkan di Wahyu. Persis seperti khotbah di bukit. Ya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu, bencilah musuhmu. Aku berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Dan Paulus mengatakan, ya, ketika kita berbuat baik, kita menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Tuhan akan membalas. Dan ini waktu pembalasan. Ya, tidak ada penundaan lagi, saudara sekalian. Ya, itu sebabnya orang-orang percaya dianiaya ya diam, ya, hanya berdoa, mengasihi, mengampuni, ditertawakan, saudara sekalian. Ya, oh orang Kristen bisanya begitu toh, nggak berani melawan ya. Tuhannya dihina ya, cuma mengampuni, mengasihi itu mah sikap pengecut begitu kan. Oh, saudara sekalian, Yesus katakan doakan ya, ampuni, kasihi, kalau dia lapar kasih makan, kalau dia haus kasih minum. Nanti akan tiba waktunya, ya. Tiap kali kita doa, itu cawan penuh. Karena doa itu mengisi cawan di sorga. Suatu saat cawan itu posisinya nggak naik, nggak berdiri, tapi dibalik, saudara sekalian. Namanya cawan itu dicurahkan. Itu eksekusi murka Allah. Pembalasan adalah hakku, aku pasti membalas. Itu firman Tuhan. Ya, bukan kita yang balas, bukan kita simpan dendam ya. Bukan kita simpan kepahitan, tapi kita percaya pada keadilan Tuhan. Ya. Saudara, di dalam ayat yang kelima sampai ke delapan di ayat yang ke-8 dikatakan, dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka dan ketujuh malaikat itu. Wah, menarik ya. Bait itu dipenuhi asap dari kemuliaan dan kuasa Allah. Seperti pada zaman Musa, awan turun di atas kemah suci dan kemuliaan Tuhan memenuhi seisi kemah suci. Artinya apa? Musa nggak bisa masuk. Ya, jadi begitu penuh dengan awan ya, seperti kabut begitu kan, seperti asap begitu ya. Tapi itu awan kalau di PL ya. Nah, saudara, doa-doa orang kudus adalah kemenyan yang naik ke mesbah di sorga. Ya, begitu orang dianiaya tuh berdoa aja. Ya, orang Kristen jangan malas berdoa. Doa aja. Ya, begitu kan salah satunya doa. Nggak cuma mengasihi, nggak cuma melayani. Kita tetap berdoa. Doa-doa orang Kristen itu seperti persembahan harum. Ya, kemenyan. Begitu kan. Kemudian seperti mengisi cawan. Nah, kita berarti doa itu bukan lempar kata-kata ke langit yang kosong. Begitu kan. Kita bukan ngomong-ngomong sendiri. Doa itu ada targetnya, yaitu takhta Tuhan yang mengisi cawan dan juga persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, kenapa begitu banyak asap? Karena doa orang kudus nonstop dinaikkan. Makin giat berdoanya dengan penganiayaan. Betul sekali, saudara sekalian ya. Di tengah penganiayaan, di tengah pencobaan, di tengah kesulitan, orang Kristen tuh semakin berdoa dan berjaga-jaga. Dan itu melakukan sesuatu yang luar biasa ya. Dikatakan tidak ada yang bisa masuk ke dalam karena kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. Sampai seluruh murka Allah dieksekusi, tujuh cawan dicurahkan ya. Itu baru orang bisa masuk. Jadi betul-betul this nggak ada delay lagi, saudara sekalian. Tidak ada penundaan lagi. Nah, kita masuk di Wahyu 16, tujuh cawan. Ya, jadi
Pelan-pelan, pelan-pelan kita melihat dari Wahyu 14, begitu kan ya. Kontras orang percaya, orang nggak percaya. Tiba waktunya. Ya, dan aku mendengar dari suara-suara yang nyaring dari dalam bait suci yang berkata kepada ketujuh malaikat, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama, dia menumpahkan cawan ke atas bumi, maka timbullah bisul yang jahat yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan menyembah patungnya. Saudara, suara Tuhan keluar dari bait suci. Artinya apa? Ini suatu perintah kepada tujuh malaikat untuk mencurahkan tujuh cawan murka Allah. Dicurahkan dari sorga. Saudara, apa yang dilakukan di sorga langsung berdampak di bumi. Ya, apa yang didoakan di bumi berdampak ke sorga. Jadi orang percaya itu kita di dalam Kristus punya akses ke sorga. Ya, dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan dari sorga menggenapi kehendaknya di bumi. Jadi kita adalah orang-orang yang istimewa, saudara sekalian, karena diberikan oleh Kristus jalan yang terbuka masuk kepada sorga. Cawan pertama dicurahkan ke bumi, muncul bisul yang berbahaya. Ya, nah ini hanya untuk orang yang menyembah binatang. Ya, orang percaya nggak kena. Sama seperti tulah ya, sama seperti tulah di Mesir. Orang Israel nggak kena. Kalau sangkakala yang kena ada bumi. Kalau ini yang kena langsung orangnya. Ya, kalau pas sangkakala saudara ingat begitu ya, itu ada air jadi pahit begitu kan ya. Kemudian juga bumi terbakar. Itu kena kena bumi ya. Kalau di sini yang kena orangnya saudara sekalian, ya. Jadi orang percaya sudah diselamatkan dari murka Tuhan, orang percaya sudah tidak ada di bumi, ya. Kita sudah diangkat beberapa saat sebelum murka final dicurahkan dan Yesus datang kedua kali, ya. Jadi kita akan nonton saudara sekalian ya. Kita nggak ada di tengah-tengah situ, ya. Kita akan nonton karena ini sudah terakhir. This is the end. Kita sudah Wahyu 16 ini menuju akhir saudara sekalian ya. Sudah nggak ada penundaan lagi. Berikutnya ada cawan kedua dan cawan ketiga ya. Dikatakan apa? Ayat yang ketiga. Malaikat kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, air jadi darah seperti darah orang mati dan matilah segala yang bernyawa yang hidup dalam laut. Ya, ini benar-benar akhir dari dunia, peradaban dan sejarah. Kalau semua di laut mati, seisi bumi nggak bisa hidup ya. Kalau dulu kan sepertiga ya mati. Peringatan begitu kan. Sekarang semuanya mati, saudara sekalian. Ya, cawan ketiga dan malaikat ketiga menumpahkan cawannya atas sungai mata air, semuanya jadi darah, nggak sepertiga lagi. Waktu sangkakala sepertiga mati karena air pahit. Ketika cawan ketiga, semuanya mati. 100% ya. Tuhan lakukan ini karena murkanya atas dosa dan kefasikan. Dan apa responnya kalau di sini, saudara sekalian? Respon malaikat memuji Tuhan. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau, engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar dari mereka. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah, yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Saudara, Tuhan adil dalam penghakimannya. Ya, di sini sudah nggak ada ruang untuk pengampunan. Di sini sudah nggak ada ruang untuk cinta kasih Tuhan. Semuanya yang ada cuma murka Tuhan. Ya, dan malaikat memuji ini sangat adil. Mereka sudah tolak anugerah berkali-kali. Mereka meremehkan, menertawakan peringatan Tuhan sampai yang paling berat sekalipun. Sekarang mereka layak mendapatkannya. Dan Tuhan itu kudus. Dan semua ini terjadi karena penghakiman Tuhan. Karena mereka mencurahkan darah orang percaya. Ya, Tuhan berikan mereka minum darah, artinya mereka haus darah, tumpahkan darah, dan minum akibat perbuatan mereka. Saudara, di sini kita melihat suara sorga akan menenggelamkan suara bumi. Ya, suara pendukung Tuhan akan menenggelamkan suara pengkritiknya. Dan yang paling keras suaranya menang. Begitu kan? Saudara, di sini kita nggak melihat ada suara dari mereka ya. Menghujat Tuhan atau bagaimana nggak dicatat. Mereka sudah habis nih ya. Mereka bersuara aja nggak bisa, saudara sekalian ya. Sebelumnya masih ada kesempatan bersuara, tapi menggunakan suaranya untuk ngutuk Tuhan, begitu kan? Eh, tapi kelihatannya di sini sejauh ini, saudara sekalian, mereka senyap-senyap saja. Ini betul-betul total, begitu ya. Kemudian masuk ke cawan yang keempat ya. Matahari, malaikat keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, kepalanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat
Mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu dan mereka tidak bertobat. Waduh, masih nggak bertobat juga, saudara sekalian ya. Matahari memang adalah berkat ya. Tetapi kita tahu sekarang ini matahari ada UV, ada radiasi, begitu ya kan bisa menyebabkan kanker kulit, begitu ya kalau dalam kondisi tertentu. Nah, nanti ketika cawan dicurahkan, matahari jadi kutuk saudara sekalian ya. Jadi seluruhnya jadi kutuk. Yang membuat matahari itu jadi berkat sejauh ini adalah karena kita masih ada pelindung seperti atmosfer, seperti ozon dan sebagainya begitu ya. Tetapi kalau itu semuanya dicabut, saudara sekalian ya, matahari menyinari kita itu kayak planet Merkuri, kayak planet Venus. Mana mana dia bisa hidup begitu kan? Itu menghanguskan manusia begitu loh. Sejauh ini kan kena sakit borok ya, seisi lautan mati, tidak ada air minum, radiasi matahari. Tapi tetap aja respon manusia masih berespon, masih bersuara ya. Tidak bertobat ya. Mereka menghujat nama Tuhan begitu kan. Mengutuk begitu kan nama Tuhan yang berkuasa. Dan tidak bertobat ya. Mereka tahu semua dari Tuhan. Dan mereka bukan koreksi diri tapi menghujat dan mengutuk. Tapi mereka emang nggak bisa bertobat. Mereka tidak bisa bertobat, saudara sekalian. Mereka tidak bisa muliakan dia. Kenapa? It's too deep ya. Mereka sudah terlalu jauh, jatuh terlalu dalam, jatuh dalam dosa, pakai tanda binatang, jadi pengikut fanatik binatang. Ada satu titik di mana orang begitu berdosa, there is no point of return. There is no point of return ya. Ada orang mengeraskan hati, berdosa ya, mentertawakan anugerah, mentertawakan Injil ya, main-main sama dosa. Sampai satu titik mau balik pun nggak bisa. Nah, mereka sudah di tahap itu ya. Jadi meskipun katakan masih ada seolah-olah masih ada kesempatan meskipun kita lihat nggak ada ya. Mereka nggak bisa, saudara sekalian. Mereka sudah jatuh terlalu dalam ya. Cawan kelima ayat 10. Malaikat kelima menumpahkan cawannya dan kerajaannya menjadi gelap. Mereka menggigit lidah karena kesakitan. Khusus mengantam tahta binatang ya, ke atas tahta binatang ya. Pusat kekuasaan antikristus kena serangan. Jadi betul-betul pengikut sudah habis. Sekarang antikristusnya pusatnya. Tahta ini kan kita ingat hadiah dari naga merah kepada binatang ya. Tahta, dikasih tahta saudara sekalian. Kerajaannya dilemparkan ke dalam kegelapan ya. Kemudian reaksinya tidak bertobat dan mereka menghujat Allah di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Tapi mereka tidak bertobat dari perbuatan mereka. Saudara, mereka tetap aja nggak bertobat. Mereka lebih mengutuk Tuhan. Ya. Artinya apa? Nyanyian malaikat benar. Memang harusnya dihukum. Ya. Dari sangkakala, dari meterai, dari sangkakala, dari celaka, sampai cawan. Tetap aja nggak mau bertobat. Ya, layak memang dihukum malaikat nyanyi benar sekali. Ya. Nah, cawat yang keenam ya, malaikat yang keenam ayat 12 menumpahkan cawan ke atas sungai besar sungai Efrat, lalu keringlah airnya dan siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Saudara, sungai Efrat itu batas timur Israel dan dalam zaman Yesus Romawi. Sebelah timur sungai Efrat sudah bangsa lain. Biasanya serangan kepada Israel, serangan kepada Romawi datangnya dari situ. Negara apa itu sekarang? Iran. Ya, Iran tuh saudara sekalian. Ya, negara situ tuh Iran. Ya, Partia apa zaman dulu Persia, Partia, Iran begitu. Itu situ saudara sebelah timur. Ya, raja-raja timur akan datang. Mereka bereaksi keras terhadap murka Allah. Mereka bersekutu dengan antikristus untuk melawan Allah. Begitu ya. Dikatakan raja-raja datang dari sebelah timur. Trio jahat bersatu, iblis, antikristus dan nabi palsu. Di sini kita lihat, ya. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak, ya. 3 roh jahat menyerupai katak. Saudara, katak itu binatang najis begitu ya. Jadi ini betul-betul mereka ini tritunggal evil ya, tritunggal jahat, trio jahat ya. Roh-roh setan membujuk raja-raja untuk roh-roh setan mengadakan perbuatan ajaib dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Wah, roh-roh setan membujuk raja-raja untuk join antikristus. Bujukan juga berbentuk mujizat untuk meyakinkan orang. Pengikut mereka banyak, ya. Ini adalah peperangan terakhir.
hari Allah yang Maha Kuasa. Final battle, begitu ya. Nah, kalau sudah di sini, bagaimana sikap orang percaya? Lihatlah, aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Saudara, tugas orang percaya ya tetap setia dan teguh, ya. Jaga, berjaga-jaga, memperhatikan pakaiannya, begitu kan ya, pakaiannya putih, jangan tercemar, begitu kan. Tugas orang percaya itu. Jadi jangan terseret kegaduhan, kemeriahan dunia. Fokus pada kedatangan Yesus yang mendadak seperti pencuri. Jadi mereka ini nggak sadar ya. Trio jahat ini terus kumpulin orang, kumpulin raja-raja, pakai mujizat palsu, pakai roh jahat. Mereka pikir sejarah gitu-gitu aja, saudara sekalian ya. Paling matahari membakar, paling ini, paling ini. Mereka nggak sadar bahwa sudah akan tiba peperangan akhir. Ayat 16, lalu ia mengumpulkan mereka di dalam ya, di tempat di dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon, ya. Harmagedon ya sebutnya saudara sekalian. Lokasi perang ini adalah Harmagedon dari bahasa Ibrani Har Megiddo yang menunjuk kepada Gunung Megiddo. Gunung Megiddo. Sebetulnya kota Megiddo ada di lembah ya, bukan di gunung. Kok sebut gunung begitu ya? Hanya 20 meter di atas lembah Jezreel ya. Artinya ini bukan bukan apa ya, bukan di gunung begitu ya. Jadi lembah bisa lihat all the way sampai ke Gunung Tabor. Pasukan musuh dari selatan atau utara bergerak bisa kelihatan. Saudara, ini memang kalau secara geografi, lembah Megiddo itu bisa lihat sampai jauh ya, sampai ke Syria, kemana bisa lihat tuh ya. Itu nggak tahu bagaimana datarannya memang begitu lembah ya. Jadi buat kumpulin pasukan itu cocok. Kita kalau taruh tank begitu zaman sekarang ya, taruh tank, taruh 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 kendaraan lapis baja, itu bisa berbaris ya, nggak usah depan belakang. Itu luas sekali begitu ya. Ini peperangan akbar ya, final battle saudara sekalian ya. Jadi nampaknya ini bukan nama tempat tapi seperti peperangan final. Ini betul-betul mereka siapkan semua pasukan, semua ya, raja-raja seluruh dunia, pengikutnya, trio roh jahat begitu kan ya, yaitu naga, antikristus, nabi palsu, semua jadi satu. Mereka udah siap ya. Saudara sekalian, ayat 17, dan malaikat ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa dan dari dalam bait suci kedengaran suara yang nyaring dari takhta berkata, sudah terlaksana. Jadi mereka ready untuk perang. Ternyata perangnya nggak jadi, saudara sekalian. Kenapa? Kalau kita lihat, Armageddon mengingatkan kita untuk tidak menyerah karena akhirnya kita menang. Kita baca ayat 18. Maka memancarlah kilat, menderulah bunyi guru, terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu, lalu terbelahlah. Kita lihat di sini sejauh ini ya. Cawan ketujuh dicurahkan di angkasa. Artinya komplit dan selesai. Ya, tanah kena itu cawan satu 2, air kena cawan 3 4, api begitu ya. Ayat yang ke-8, sorry, ayat ya, bukan cawan. Ayat dan udara juga kena ke-17. Jadi apa saudara sekalian? Tanah, air, api, udara. Begitu ya. Sudah lengkap murka Tuhan. Nggak ada satu tempat pun yang luput. Ya. Gempa kelima ini adalah gempa yang kelima di Wahyu dan gempa terakhir. Gempa terbesar yang dikatakan nggak pernah terjadi sejak dunia dijadikan. Ya, ini supernatural ya. Skala Richter tidak bisa mengukur. Segalanya digoncangkan dan tidak ada yang utuh. Saudara sekalian ya, tidak ada yang utuh. Nah, lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, maka teringatlah Allah akan Babel yang besar untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur, kegeraman murkanya. Semua pulau hilang, lenyap, dan tidak ditemukan gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Saudara, kejatuhan Babylon sudah tiba, hancur total, terbelah 3 ya. Terbelah 3 ya, kuasa politik, militer, ekonomi ya, banyak angka 3 di sini kan ya. Naga, binatang laut, binatang darat, begitu kan ya. 3 roh jahat, terbelah 3 begitu kan. Tuhan ingat semua kesalahan mereka. Mereka harus minum cawan Tuhan semuanya. Segala pulau, segala gunung lenyap. Langit juga runtuh ya. Langit juga runtuh.
Hujan es seberat 100 pon. Satunya jatuh. Apa respon dunia? Tetap aja mengutuk Tuhan. Ya, saudara, sejauh ini apa yang kita bisa belajar? Ya, kita sebagai orang percaya tetap berjaga-jaga. Ya, jangan tertidur. Terjaga. Dan berpakaian. Ya, jangan kita melepaskan standar kita. Jangan kita menurunkan standar kita. Jangan kita mengubah konsep kepercayaan kita. 7 cawan murka mengingatkan kita akan akhir segala yang duniawi, ya. Dan semua ini mengingatkan realita peperangan rohani. Dunia ini membenci Kristus, dunia membenci kita. Meskipun sekarang dunia tersenyum, jangan percaya. Senyum itu hanyalah persiapan dunia untuk menggoda, menjatuhkan, dan menganiaya orang Kristen. Jadi kita nggak bisa negosiasi, kita nggak bisa kompromi dengan hal-hal duniawi. Ya, apapun dengan nama apapun, begitu kan? Dan yakinlah akan kemenangan Tuhan sehingga kita itu tidak menyerah. Ya, saudara, tujuan kitab Wahyu bukanlah spekulasi tentang masa depan. Ya, karena masa depannya pasti kok. Mereka nggak bisa melawan Kristus. Ya, mereka mempersiapkan diri, tetapi semuanya runtuh, begitu kan? Artinya kan nggak ada peperangan. Dalam pengertian ya mereka sudah kalah. Jadi tujuan Wahyu kan bukan sekedar kasih tahu kita nantinya kita menang, tapi supaya kita sekarang jangan kompromi, ya. Karena nantinya kita akan menang, saudara sekalian, ya. Nah, seperti Tuhan memperingatkan berkali-kali, kita tidak mau menjadi lelah dalam mendoakan dan mengingatkan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Saudara, Tuhan tidak lelah-lelahnya. Bahkan di dalam eksekusi cawan, mereka masih diberikan suara, begitu ya. Tapi mereka tetap aja menghujat Tuhan. Nah, Tuhan juga tidak lelah-lelahnya mengingatkan kita, ya, supaya kita tidak lelah-lelahnya mengingatkan orang lain. Karena ini adalah bentuk kasih. Setelah sekalian kita bersyukur sebagai orang percaya, kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Ya, tidak pernah lelah mengingatkan kita. Ya, kita bersyukur kita punya Roh Kudus sehingga kita nggak perlu mengeraskan hati, melainkan kita boleh sungguh dengan lembut sehingga Roh Kudus boleh bekerja mengubah kita lebih serupa dengan Kristus. Dan nasib akhir kita akan sangat berbeda dengan mereka yang tidak percaya. Sehingga kita boleh belajar untuk tetap setia kepada Tuhan sampai Yesus datang yang kedua kali. Oke, saudara sekalian, demikian ya Wahyu 14 sampai 16. Saya kembalikan kepada Pak Sam untuk boleh memandu kita di tahap berikutnya. Silakan, Pak.